Halo teman semua, apakah kalian tahu tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia? Pasti sudah tidak asing lagi ya guys. Ingin tahu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia lebih dalam? Yuk simak video berikut ini. Wawasan Nusantara berasal dari kata mawas ya guys, yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Nusantara berasal dari Nusa dan Antara, yang artinya kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia guys. Pada artinya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Apa kalian tahu faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara? Ada asas kepulauan, kepulauan Indonesia, konsepsi tentang wilayah Indonesia, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, karakteristik wilayah Nusantara, dan perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Selanjutnya, ada aspek kewilayahan Nusantara sebagai perjuangan Indonesia mewujudkan negara kepulauan. Yang pertama ada ordonansi pada tahun 1939 dengan menetapkan lebar laut 3 mil. Dan yang kedua ada deklarasi Juanda pada tahun 1957 dengan batas laut 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau. Yang ketiga ada bentuk negara kepulauan ditetapkan. Yang keempat ada pengakuan hukum laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE 200 mil. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2000 ya guys. Bagi bangsa Indonesia, ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola sebesar-besarnya sebagai kemakmuran rakyat menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia terletak pada koordinat 6 lintang utara, 95 bujur barat, 141 lintang selatan, dan 45 bujur timur. Di antaranya ada benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sehingga disebut Nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau sebanyak 18.110 buah yang meliputi pulau besar maupun kecil dan 6.000 pulau tidak berpenghuni. Selanjutnya, kewajiban sebagai negara kepulauan yaitu menentukan alur laut dan rute penerbangan sesuai ketentuan internasional. Setelah itu, dapat membuat skema pemisah lalu lintas. Dan yang terakhir, tunjukkan sumbu-sumbu alur laut dan skema pemisah lalu lintas dalam peta dan umumkan sebagaimana mestinya. Apa kalian tahu tentang geopolitik? Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didukung oleh aspirasi nasional geografik. Pada dasarnya, kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dijalankan dan berhasil akan berdampak langsung pada sistem politik sebuah negara. Geopolitik juga dimaknai sebagai penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dihubungkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal sebuah bangsa ya guys. Selanjutnya, ada paham geopolitik bangsa Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara. Karena bagi Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara yang berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut ya guys. Yang terakhir, manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Dan selanjutnya, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang keempat adalah pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir adalah nomor 5, yaitu pertimbangan luas wilayah teritorial Indonesia.